Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Allah yang masih berkenan memberikan kita panjang umur. Mudah-mudahan melalui rangkaian ibadah sholat isya, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah, mudah-mudahan menjadi bentuk rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sampai saat ini kita masih diperkenankan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, serta sampailah kepada kita semua yang senantiasa taat mengikuti ajarannya sampai yaumil akhir kelak. Terlebih dahulu yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga besar Masjid Al-Kahfi yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah atas jadwal yang telah saya terima dari awal masuk bulan Ramadan, dan hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan masih semangat untuk melaksanakan dan mengisi kegiatan amaliyah di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya barusan kaget dikasih tema kalau penceramah atau ustadz-ustadz lain temanya dicantumin kemudian dikirim lewat WA. Kalau saya enggak, Pak. Ya, karena yang beredar di WA itu sampai malam ke berapa? 15 ya. Dari 15 ke sini enggak ada. Tapi mudah-mudahan pada kesempatan kali ini insya Allah tadi apa yang disampaikan oleh saudara MC, bahwa judulnya adalah mencetak generasi apa tadi? Islami. Alhamdulillah ya. Dari lahir sampai sekarang sebenarnya kita sudah Islam, Pak ya. Tapi bagaimana keislaman yang dititipkan oleh Allah kepada kita pergunakan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali orang yang ngaku dirinya Islam tapi kelakuannya Islam, gitu kan? Mudah-mudahan anugerah terbesar yang Allah titipkan kepada kita dibingkai dengan ketauhidan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini mudah-mudahan kepasrahan kita kepada Allah terbawa sampai kita bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Quran Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adalah satu perintah atau satu ajakan yang paling sakral yang difirmankan Allah kepada kita semua. Dalam akhir hayatnya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah sekali-kali kau bertemu denganku dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana kita bisa mendapatkan
keislaman secara utuh sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal keislaman kita akan utuh dan akan terus melekat dalam diri kita sehingga kita kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hidup kita harus senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Ya. Kalau keridhaan Allah tidak membersamai kita, maka apa yang akan kita dapatkan dari amaliyah kegiatan sehari-hari yang telah kita kerjakan, yang telah kita perbuat? Ketika kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, apa ciri yang melekat dalam diri kita? Maka ketika kita hidup bersama ridho Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan susah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan giroh yang kuat terhadap diri kita. Kita akan mampu meninggalkan apa yang merupakan perbuatan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tanya kepada diri kita, apakah sampai saat ini dan kita bisa dihadirkan kembali di bulan Ramadan yang sungguh sangat mulia ini? Tanya diri kita, apakah kita sampai saat ini atau berada di bulan ini mudah untuk melaksanakan perintah Allah? Meskipun dalam keadaan ketika kita mau melaksanakan sholat hujan, apakah kita ketika dipanggil oleh Allah untuk sholat isya tidak menjadi beban, mudah untuk melaksanakannya? Kemudian setelah kita sholat isya, apakah kita ada kemauan untuk melengkapi kesempurnaan sholat kita dengan melaksanakan sholat sunat yang lainnya, dengan melaksanakan sholat sunat yang rawatib? Maka sungguh sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang bisa memperhatikan sholat sunat rawatib, yang diantaranya ada yang mengatakan ada 12 rakaat, diawali dengan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ada yang juga yang mengatakan dari riwayat Ibnu Abbas 10 rakaat yang harus kalian perhatikan di antara sholat rawatib, 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul bersabda, barang siapa yang bisa menjaga sholat sunat rawatib 12 rakaat atau 10 rakaat yang disabdakan oleh Nabi, maka banallahu baitan fil jannah. Allah akan senantiasa, Allah janji akan membangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Kemudian kita mampu melaksanakan sholat muakkad yang lainnya, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunat yang lainnya. Apa kita sudah tidak menjadi beban bagi kehidupan kita? Maka mencetak generasi yang islami adalah hidup kita harus bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bima yang faunas. Hidup kita harus punya moto. Ya, hidup kita harus bermanfaat untuk sesama yang lain, untuk saudara-saudara kita. Harus banyak memberikan kontribusi yang baik terhadap sesama, terhadap tetangga, terhadap saudara kita yang senantiasa bertemu di masjid. Ya, apalagi kita hadir di bulan Ramadan, sungguh bulan yang sangat istimewa. Berbagai macam kebaikan Allah perintahkan dan sungguh pahalanya unlimited. Ya. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala,
saum itu punyaku, dan aku yang akan memberikan pahala bagi orang yang melaksanakan saum. Hanya Allah yang tahu kita saum atau tidak. Karena ketika kita sholat, kita bisa dilihat oleh orang lain. Ketika kita sedekah, bisa dilihat oleh orang lain. Infak, zakat, haji, dan lain sebagainya dilihat oleh orang lain. Tapi kalau saum, ada gak orang lain yang tahu? Tidak ada, kecuali kalau kita ngomong. Maka saum adalah milik Allah. Ana ajzi, kata Allah, aku yang akan memberikan pahala yang tidak kita ketahui. Kalaulah di bulan lain, ketika kita bersedekah, ketika kita baca Quran, Allah akan lipat gandakan 10 kali pahalanya, atau bisa nyampe 700 kali lipat. Tapi di bulan saum tidak dikasih tahu, unlimited, pahalanya tidak bisa diukur dengan angka. Maka yang kedua, generasi Islami adalah punya moto, hidup kita harus bermanfaat untuk yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yunassitul ibadah. Ya. Jadi orang yang Islamnya benar, kepasrahan dirinya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa dia akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hidup kesehariannya dia senantiasa meningkatkan ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Kemudian yang keempat, karena tadi pesan daripada Pak Jenderal tidak boleh lama, ya. Yang keempat adalah yusabbitul ukhuwah. Kita pererat hubungan tali silaturahmi di antara kita semua. Kita harus baik kepada sesama, karena baiknya kepada sesama akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tidak baik dengan sesama saudara kita, maka benci Allah yang akan datang kepada kita. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kita adalah saudara, maka jangan sekali-kali bertengkar. Ya. Kalau bertengkar maka dijarak, cek Rasul, upami ayat diomongin tong lebih ti 3 poe. Ya. Kalau lebih dari 3 hari maka kalian bukan golonganku. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari keempat yang saya sampaikan itu bisa memperkuat keislaman kita, kepasrahan diri kita, sehingga kita menjadi muslim yang islami, ya. 1, hidup kita harus senantiasa bersama ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, moto hidup kita harus yang fa'unnas. Yang ketiga, yusabbitul ukhuwah, perkuat ukhuwah, dan yunassitul ibadah, tingkatkan ibadah kepada Allah ataupun ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala ghair mahdhah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu khusus bagi saya pribadi, umum bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutupnya.